Ya, untuk pelaporannya gimana, Mas? Untuk saat ini kita baru saja sebagai kuasa hukum dari kantor Leo & Partner, saya Leo Maulana, didampingi rekan saya dan Angela Clarestavo. Kita baru saja buat laporan polisi terkait dengan adanya dugaan pemalsuan terhadap isi substansi dari putusan perkara nomor 103 tahun 2022 yang mana pemohon adalah Ziko Leonard. Di sini kita melaporkan 9 hakim Mahkamah Konstitusi dan juga kita melaporkan 1 panitera dan 1 panitera pengganti. Nah, dasar pelaporan ini dikarenakan terhadap isi putusan atau substansi putusan, salinan putusan yang diunggah oleh MK, Mahkamah Konstitusi secara resmi, itu berbeda dengan risalah sidang maupun dengan isi yang dibacakan pada saat sidang di pengadilan. Oleh karena itu, sebagai langkah hukum, tentunya selain kita juga menunggu putusan kode etik yang sudah saat ini sedang diproses dan dijalankan sebagaimana telah disampaikan di press conference oleh Hakim Ibu Eni, kita serahkan seutuhnya di sana, semoga dapat ditindak tegas, dan juga di sini kita menempuh jalur pidana agar segala diproses terkait dengan pemalsuan ini. Karena substansinya sangat berbeda, ini bukan terkait dengan typo, tapi terkait dengan substansi dari isi putusan itu sendiri. Mungkin lanjut dari itunya akan diterangkan oleh rekan saya. Ya, untuk kronologi kasusnya memang si pelapor atau klien kami Ziko ini memang adalah pemohon dalam kasus nomor 103 tahun 2022 yang mana dia judicial review Undang-Undang nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang MK terhadap Undang-Undang Dasar 1945, dan memang pada saat persidangan putusan kemarin, pada saat perkara itu memang si pelapor ini tidak datang kepada di sidang pembacaan putusan, tapi dia menerima risalah dan juga salinan putusannya. Nah, pada saat membaca risalah dan salinan putusannya, frasa yang ada di situ adalah ke depannya. Nah, pada Januari 2023, klien kami iseng membuka kembali YouTube di official MK terhadap perkara itu pada saat pembacaan putusan, dan pada saat diteliti ternyata terdengar seperti ada yang berbeda. Jadi memang klien kami ini menelusuri apa perbedaan yang saat dia menerima salinan putusan dan juga yang ada di YouTube tersebut, dan ternyata memang pada saat pembacaan Hakim Konstitusi itu mengatakan bahwa dengan demikian. Nah, tetapi di dalam risalah dan juga salinan putusannya itu tertulis frasa ke depannya, sehingga terjadi perbedaan sangat signifikan ya untuk isi dan substansinya tersebut, sehingga merugikan klien kami. Rekan saya yang ke depan itu ke depan ya. Iya. Di situ tanda kutipnya ke depan. Ini ada Jadi tambahan substansi. menurut kami memang dari substansi itu sendiri, perubahan dengan demikian menjadi ke depan itu adalah perubahan yang sangat signifikan. Tidak mungkin itu hanya sekedar typo gitu. Karena kalau misal itu typo, kan tidak ada kemungkinan dengan kalimat dengan demikian menjadi ke depan. Jadi kami menduga adanya oknum yang sengaja merubah. Untuk itulah kami hari ini membuat laporan terkait masalah ini dengan kita kenakan pasal 263 ya. Iya, 263 KUHP tentang membuat surat palsu. Ya. Mungkin tambahan sedikit untuk rekan-rekan masyarakat semua, termasuk juga para media, bahwa terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi itu yang saat ini sedang diajukan oleh Ziko Leonard pada saat itu untuk dimohonkan adalah berkaitan dengan pemberhentian Hakim Konstitusi yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Gitu. Dan kemudian ternyata substansi tersebut yang seperti telah dijelaskan teman saya, arti demikian dan ke depan itu adalah hal yang berbeda. Demikian berarti pembatalan hakim itu harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan kalau ke depan berarti tidak berlaku mundur ya. Berarti ke depannya baru tidak boleh. Kalau ke depannya tidak boleh, berarti dalam kasus ini belakang boleh. Itu kan menjadi pertanyaan besar. Ada apa ini? Mahkamah Konstitusi ada apa? Hakim Konstitusi ada apa? Baik panitera maupun panitera pengganti yang terlibat dalam seluruh rangkaian peristiwa ini. Dan juga perlu diketahui
bahwa putusan Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang final and binding. Jadi adalah putusan yang berkekuatan hukum tetap pada saat diputus. Jadi untuk mengubah isi dari putusan tersebut bukanlah hal yang mudah. Sebagaimana telah ditanggapi juga oleh akademisi Bu Bivitri, bahwa untuk mengubah isi dari salinan putusan itu Hakim Konstitusi bukan semerta-merta langsung mengubah, itu tidak bisa. Harus diuji kembali, disidangkan kembali, diputus kembali. Ini kan menjadi suatu hal yang rancu, menjadi suatu hal yang aneh. Ketika kesalahan ini ada pada Mahkamah Konstitusi dalam penegakan hukumnya, dalam pemeriksaannya, kemudian sampai dengan putusan, kemudian dirugikan adalah klien kami. Apakah klien kami harus menguji kembali, kemudian disidangkan kembali, terus diputus kembali? Di mana pertanggungjawaban dari Mahkamah Konstitusi dan Hakim Konstitusi yang menyidangkan? Karena ini sangat fatal, dan bahkan untuk praktek hukum setingkat guardian of power untuk Mahkamah Konstitusi yang menjaga, melindungi hak-hak konstitusional dari masyarakatnya, rakyat Indonesia, dan terjadi seperti ini justru mereka yang melanggar hak-hak kita. Jadi saya harap MK selaku Dewan Pengawas saat ini untuk melakukan pemeriksaan terhadap etik seterbuka mungkin, setransparan mungkin, agar publik tahu siapa oknum di balik ini semua. Dan juga semoga penegak hukum di tingkat kepolisian dapat menindaklanjuti laporan kami dan juga dapat segera dilakukan pemeriksaan agar proses dugaan tindak pidana pemalsuan dan menggunakan surat palsu ini dapat segera ditindaklanjuti dan oknum yang bersangkutan dapat dipidana dengan pasal yang telah kita laporkan. Mungkin ada tambahan dari rekan-rekan? Sudah cukup ya? Seperti itu, kira ada pertanyaan lagi ya?